sound. Joyful all ye nations rise. Join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hey, yeah. Hark the herald angels sing, oh yeah. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the Virgin's womb. Hail the flesh, the Godhead seen. Hail the incarnate deity. Pleased as men with men to dwell. Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn. Shalom semuanya. Shalom. Udah lama nih nggak ketemu. Apa kabar semua teman-teman? Baik dong, Baik Zeva. dong. Baik dong. Kita kan mau merayakan kelahiran juru selamat kita. Iya, bener banget, Zeva. Jadi, hari ini kita akan melaksanakan ibadah perayaan Natal Keluarga Besar SMP Negeri 157 Jakarta tahun ajaran 2020-2021 dengan tema Terang telah datang untuk menerangi dunia. Dan dengan subtema, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga, yang terambil dari Matius 5 ayat 16. Panggilan beribadah. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Mari sambutlah kedatangan Sang Terang dengan penuh sukacita. Mari sorakan keagungan dan kemuliaannya bersama umat di segala penjuru bumi. Kita menyanyikan lagu Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukkanlah bajamu penebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Serila Hulu MPDK. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu pada sore hari ini Tuhan, di mana Engkau Allah telah menolong kami, memelihara kami dari awal hingga selesai, hingga pada saat ini kami melaksanakan kegiatan perayaan Natal SMP 157. Tuhan Yesus, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi kami, mengurapi kami. Berkati anak-anak-Mu yang melayani pada sore hari ini. Berkati petugas, baik yang memimpin pujian, musik, petugas-petugas lainnya, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua, bahkan media yang kami pergunakan, Engkau berkati Tuhan. Jaringan dan internet, Engkau memberkati Tuhan, sehingga tidak terhambat untuk pelaksanaan kegiatan perayaan Natal SMP Keluarga Besar SMP 157 saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal hingga selesai acara ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau campur tangan sehingga dapat terlaksana hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami.
perayaan Natal keluarga besar SMP 157. Haleluya. Amin. Sekarang saatnya kita mendengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah dan Guru SMP Negeri 157 Jakarta yang akan diwakilkan oleh Ibu Julia Josefa Simajuntak SS. Salam, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini, izinkan saya menyampaikan kata sambutan mewakili Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 157 Jakarta beserta seluruh karyawannya. Di sore yang indah ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang menerpa bangsa kita, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu Guru, khususnya Guru Agama Pendidikan Agama Kristen di SMP Negeri 157 Jakarta, yaitu Ibu Sarila Hulu MPDK, karena beliau telah mendampingi anak-anak sebagai panitia perayaan Natal SMP Negeri 157 Jakarta tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual dan disiarkan langsung melalui channel YouTube Rokris SMP Negeri 157 Jakarta. Penghargaan juga kami sampaikan kepada anak-anak kami semuanya, panitia perayaan Natal virtual SMP kita yang telah bersusah payah ya dan penuh sukacita bisa mewujudkan pelaksanaan Natal kita ini walaupun secara sederhana dan virtual karena tidak bisa mengadakan tatap muka langsung, tapi sukacitanya sudah terasa sekali ya. Dan kami sangat salut sekali kalian bisa menyelenggarakan acara Natal dengan penuh hikmat walaupun dengan kondisi kita yang sekarang ini ya. Mudah-mudahan acaranya akan bisa berlangsung dengan baik sampai terakhirnya nanti ya. Sesuai dengan temanya, saya mendapatkan tema dari Bu Sarila, yaitu terang telah datang untuk menerangi dunia, dan subtemanya itu berasal dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Luar biasa tema dan subtema kita pada perayaan Natal tahun ini ya, berbicara tentang terang. Artinya apa? Semua perbuatan kita itu harus menjadi terang bagi sekeliling kita. Jadi kami sangat mengharapkan sekali anak-anak kami ya, siswa-siswi yang beragama Kristen di SMP Negeri 157 Jakarta bisa menjadi terang ya. Dan terangnya itu bercahaya bagi semua orang. Artinya apa? Perbuatan baik kalian itu ya, perbuatan baik yang selalu kalian lakukan itu akan menjadi terang bagi sekeliling kalian, akan menjadi contoh baik bagi teman-teman kalian. Caranya bagaimana? Lakukan yang terbaik menurut Tuhan. Lakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan bagi kalian semua. Sukacita yang dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan sudah datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita, dan kalian akan melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kami sangat mengharapkan sekali bahwa anak-anak kami semua bisa menjadi teladan bagi sesamanya, bagi teman-temannya, bagi keluarganya, dan tentu bagi Tuhan kita, bagi kemuliaan Tuhan kita saja. Akhir kata, saya ingin menyampaikan satu pantun buat kita semua. Pergi ke Medan membeli teri, tak lupa beli berlian bermata jeli. Kata sambutan kami akhiri, semoga berkesan dan terima kasih. Salam. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Natal tahun 2020 yang akan diwakilkan oleh Zevanya Bezalel Putri Sinaga. Shalom teman-teman semua, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru SMP Negeri 157 Jakarta, dan yang berbahagia Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya cintai yang turut merayakan Natal pada hari ini. Sesuai dengan tema Natal kita pada tahun ini, yaitu terang telah datang untuk menerangi dunia. Di dalam kegelapan, kita tidak bisa melihat apa-apa. Gelap itu hitam, karena tidak ada cahaya di dalamnya yang menerangi. Di dalam gelap, kita tentu kehilangan arah, dan bahkan berjalan pun kita harus meraba-raba. Betapa pentingnya cahaya dalam kehidupan kita. Seperti halnya, cahaya di dalam terang kasih Kristus yang selalu memancar dalam hidup kita. Kita dapat membagikan terang Kristus melalui apapun yang kita miliki.
lewat senyum manis kita, lewat talenta kita, maupun lewat berkat-berkat yang kita miliki. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap berjalan tegap, terus maju untuk berprestasi, membawa nama baik sekolah kita yang kita cintai ini, dan tetap menebar kebaikan dengan mau peduli dan berbagi terhadap sesama kita. Hingga cahaya kasih Kristus yang ada di dalam hidup kita dapat benar-benar dirasakan oleh orang banyak di sekitar kita. Selamat memancarkan kasih Kristus, damai sejahtera Allah senantiasa tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Rokris SMP Negeri 157 Jakarta yang akan disampaikan oleh Julius Reza Lubis. Shalom, selamat siang teman-teman semua. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan penyertaannya acara Natal ini dapat berjalan dengan lancar. Saya Julius Reza Lubis dari kelas 8D selaku Ketua Rokris SMP 157 Jakarta mengucapkan terima kasih pada seluruh teman-teman panitia Natal yang telah berjuang dan bekerja keras untuk acara Natal ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMPN 157 Jakarta dan Bapak Ibu Guru dan para orang tua yang telah mensupport kami untuk membuat acara Natal ini. Walaupun acara Natal ini tidak seperti biasanya kita lakukan, itu tidak menjadi halangan untuk kita semua tetap menyambut sukacita Natal. Semoga situasi ini dapat berlalu dan kita semua bisa kembali merayakan Natal dan merasakan sukacita bersama-sama. Demikianlah kata sambutan dari saya. Kiranya damai dan sukacita Natal tercurah bagi teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari orang tua yang akan diwakilkan oleh Bapak Andreas. Selamat sore, saya ucapkan kepada seluruh pemirsa acara ini dimanapun kita berada dan dapat menyaksikannya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh guru-guru pembimbing agama Kristen di SMP Negeri 157 Jakarta, khususnya kepada Ibu Sarila sebagai guru pembimbing Rokris di SMP 157 Jakarta, dan kepada seluruh siswa dan panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Perlu kita ketahui bersama bahwa acara ini terselenggara berkat ide dan kreativitas dari anak-anak siswa-siswi Rokris SMP Negeri 157 Jakarta. Kemudian mendapat dukungan 100% dari seluruh guru-guru pembimbing agama Kristen dan dari orang tua murid. Saya sebagai wakil dari orang tua murid merasa sangat terharu dan terkesan dengan acara ini, dengan acara yang mereka buat. Karena di tengah pandemi COVID seperti ini, banyak gereja-gereja yang tidak dapat melaksanakan acara Natal bersama, tapi kita masih dapat membuatnya walaupun dalam bentuk streaming. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan yang sedalam-dalamnya kepada seluruh orang tua murid yang telah mendukung acara ini, baik melalui moral maupun material, sehingga anak-anak dapat berlatih dengan baik dan dapat berlatih dengan bersemangat yang tinggi. Sesuai dengan tema acara Natal kita hari ini, yaitu terang telah datang untuk menyinari dunia, dan harapan saya adalah seluruh siswa-siswi Rokris SMP Negeri 157 Jakarta dapat menjadi terang di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Dan menutup kata sambutan saya pada hari ini, saya ucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk membangkitkan semangat kita menyanyikan lagu Jingle Bells. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Some baptized tree, making spirits bright. What fun it is to love and sing and sleigh song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey,
Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kalik langit dan bumi. Amin. Hidup ini telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepadamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang dinyatakan kepada kami. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus untuk menguatkan hati dan jiwa kami, agar dapat bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, mempercayai Yesus Kristus yang telah lahir itu, sehingga kami beroleh sukacita dan memuliakan Dia. Amin. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Kunaikan Syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Nah, Sevi, tahu nggak habis ini ada penampilan yang keren loh. Wah, penampilan apa tuh, Zev? Langsung saja kita akan menyaksikan persembahan pujian dari kelas 7. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu
puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Penciptaan. Allah telah menciptakan bumi dan segala isinya melalui firman-Nya. Langit menceritakan kemuliaan-Nya, angkasa raya memberitahukan keagungan ciptaannya. Malam bersaut-sautan dengan siang, sungguh indah, damai dan tentram menyelimuti bumi. Semua menjadi hidup dalam kehangatan kasih Allah. Wah, gimana? Keren gak penampilan kelas 7? Wah, keren banget Zev, apalagi narasinya. Bener. Nah, sekarang langsung saja kita nyanyikan Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anjoy felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anjoy felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anjoy felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anjoy felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Nah, teman
teman-teman, habis ini ada penampilan yang gak kalah keren dari penampilan kelas 7. Penasaran gak penampilan kelas berapa? Wah, kelas berapa tuh ya, Jeff? Langsung saja kita menyaksikan persembahan pujian dari kelas 8. Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia yang tidak pernah merasa puas dan selalu merasa kurang. Keinginan daging lebih ditinggikan. Dampak kemajuan teknologi, kekuasaan yang menciptakan egoisme, keserakahan, hukum yang tidak lagi dihargai sehingga menghalalkan segala cara. Kerakusan manusia mengakibatkan bencana alam. Hutan tidak lagi bernyanyi, laut tidak lagi berkilau, dan udara tidak lagi menyejukkan. Gimana tuh penampilan kelas 8? Keren kan? Keren banget, Jeff. Apalagi juga narisinya keren banget. Nah, sekarang mari kita menyanyikan lagu dari Pulau dan Benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
ada penampilan yang gak kalah keren dari penampilan kelas 7 sama kelas 8. Tahu nggak penampilan kelas berapa? Wow, kelas berapa tuh, Jeff? Langsung saja kita menyaksikan persembahan pujian dari kelas 9. Kelahiran Yesus. Tibalah waktunya Maria bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di palungan. Dunia menyambut sukacita. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, menurut kalian gimana nih penampilan dari kelas 9? Keren banget dong pastinya. Oh, keren banget dong Keren ya. banget dong. Nah, sekarang langsung saja kita nyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami.
untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Tibalah waktunya kita untuk memasuki prosesi penyalaan lilin. Kepada teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di sini, mari kita menyalakan lilin sambil menyanyikan lagu 1000 Lilin. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus juru selamat kita. Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta M. Asri MTH, kita menyanyikan lagu Bukan Dengan Barang Fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau
Saudara sekalian, mari kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, dan sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagimu ya Allah kami yang hidup. Kami bersyukur oleh karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami bersama-sama pada kesempatan yang indah ini untuk boleh merayakan akan hari kelahiran-Mu. Sekalipun ya Tuhan, di dalam persekutuan yang kami laksanakan, kami lakukan secara online, tetapi kami tetap yakin bahwa Tuhan Engkau tetap persatukan kami dalam Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Sehingga pada kesempatan ini kami tetap bersama-sama merayakan, bahkan mengalami kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berfirmanlah dan siapkan hati kami semua. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kemudian dalam Yohanes 8 ayat 12, demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudaraku yang kekasih, satu tema yang kita akan renungkan di dalam perayaan Natal pada kesempatan ini, yaitu terang telah datang untuk menerangi dunia. Terang telah datang untuk menerangi dunia. Dan satu subtema yang terambil dari Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah pertanyaan bagi kita semua. Apakah ada di antara saudara yang tahu bahwa sebelum saudara dilahirkan, saudara sudah tahu bahwa akan dilahirkan? Atau adakah di antara kita yang pernah mengusulkan untuk dilahirkan sebelum ia dilahirkan? Saya yakin saudara-saudaraku tidak ada. Lalu mengapa saudaraku kita ada di tengah dunia ini? Mengapa kita ada di tengah-tengah dunia? Mengapa kita ada? Mengapa kita dilahirkan? Apakah kira-kira kita ada secara kebetulan? Saya yakin tidak, saudara. Kembali kita memahami sesuai dengan apa yang disaksikan oleh Alkitab, bahwa kita diciptakan dengan tujuan untuk kemuliaan Allah. Firman Tuhan katakan bahwa semua orang diciptakan Allah untuk kemuliaannya. Di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7. Bahwa semua orang, siapapun dia, diciptakan oleh Allah untuk kemuliaannya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, harus sama-sama kita pahami. Dan mari kita berkata di dalam diri kita, bahwa aku diciptakan untuk kemuliaannya. Aku diciptakan bukan untuk diriku, bukan untuk kemuliaan diriku, tidak. Tetapi aku diciptakan untuk kemuliaannya. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, di dalam tujuan Allah yang mulia ini, bahwa kita ada adalah untuk kemuliaan namanya. Maka saudaraku, manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Artinya apa saudara? Bahwa manusia adalah makhluk rohani, sehingga hanya manusia yang bisa beriman, hanya manusia yang bisa menyembah Tuhan. Kemudian saudaraku, bahwa hanya manusia juga lah yang mempunyai hati nurani, sehingga ia bisa senang ketika ia melakukan sesuatu yang baik, dan juga bisa menangis ketika ia sadar akan dosanya. Manusia adalah makhluk yang kekal. Artinya bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan sifat kekal,
yaitu hanya manusia yang akan mengalami kehidupan kekal, dan ia juga akan mengalami kematian kekal. Bagi mereka yang tidak percaya, dan yang percaya akan mengalami kehidupan yang kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih, manusialah yang memiliki pikiran. Hanya manusia yang dapat berpikir, sedangkan binatang tidak bisa, saudara. Jadi kembali lagi, bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang spesial, yang istimewa, untuk satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan namanya. Nah, saudara-saudaraku, inilah status kita sejak awal diciptakan oleh Allah, yaitu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, ada sesuatu yang tragis telah terjadi dalam kehidupan manusia. Manusia jatuh di dalam dosa, sehingga gambar Allah dalam diri manusia telah menjadi rusak, telah tercemar, sehingga kemampuan kita untuk mencerminkan kekudusan Allah itu telah rusak. Roma 3:23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara-saudaraku, wajah kehidupan manusia yang seharusnya mencerminkan kemuliaan Allah, firman Tuhan katakan, telah menjadi rusak. Manusia telah menjadi seteru dengan Allah. Manusia telah menjadi seteru dengan sesamanya. Manusia tidak dapat lagi memuliakan Tuhan. Manusia tidak dapat lagi melaksanakan tujuan yang semula, yaitu ketika ia diciptakan, bahwa tujuan yang semula adalah untuk memuliakan Allah. Tetapi dosa membuat manusia itu tidak dapat lagi, tidak sanggup lagi, tidak menginginkan lagi untuk hidup memuliakan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, ia ada di dalam akibat dosa. Jadi ketika manusia itu telah jatuh di dalam dosa, maka ia ada di dalam akibat dosa. Dan akibat dosa, firman Tuhan katakan, adalah maut, atau kebinasaan kekal, atau kematian kekal. Itu berarti, saudaraku, bahwa semua manusia yang ada di dalam dunia ini telah ada di dalam akibat dosa, yaitu kematian kekal. Ia ada di dalam kegelapan yang tanpa harapan. Tetapi saudaraku yang kekasih, kita bersyukur, ya, kita bersyukur kepada Allah oleh karena kasih-Nya bagi kita manusia yang berdosa, di tengah kegelapan dunia oleh karena dosa, di tengah keterpisahan kita oleh Allah oleh karena dosa, Ia mau datang menjadi manusia. Dia mau datang di tengah kegelapan untuk menjadi penerang abadi. Dan dialah satu-satunya yang dapat memulihkan manusia. Dialah satu-satunya yang memberi terang dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang berarti. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, pada kesempatan malam hari ini, biarlah semua kita yang hadir boleh bersama-sama menyambut kehadirannya dengan hati yang penuh dengan sukacita, sehingga terang ini bukan hanya kita pahami, tetapi setiap pribadi mengalami terang tersebut. Kita semua dapat mengalami terang Tuhan, sehingga kita pun menjadi terang bagi orang lain, supaya kehadiran kita sama seperti subtema yang ada, yaitu mereka melihat perbuatanmu, mereka melihat hidupmu yang baik, dan mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kehidupan kita sebagai orang yang sudah mengalami karya Tuhan bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, bukan untuk mempermalukan nama Tuhan, tetapi kehidupan kita adalah memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal penting untuk kita renungkan bersama melalui bagian firman Tuhan pada kesempatan ini. Firman Tuhan berkata dalam bacaan kita, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudara-saudaraku yang kekasih, makna kehadiran sang terang dalam hidup kita. Yang pertama,
bahwa ia melepaskan kita dari hukuman maut. Kita sadari bersama saudaraku bahwa dosalah yang membuat manusia ada di dalam kuasa maut. Dosalah yang membuat manusia ada dalam kebinasaan kekal. Namun yang menyambut kehadirannya, percaya sungguh-sungguh kepada Dia dan taat kepadanya, maka saudaraku pengampunan Allah berlaku baginya. Kehadirannya akan memperdamaikan kita dengan dirinya. Sehingga saudara-saudaraku yang kekasih, belenggu dosa, kita akan dilepaskannya dari belenggu itu. Kuasa maut dipatahkan dan kita akan mengalami pembenaran di dalam Allah. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Sang Mesias, kehadiran Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, bagi mereka yang percaya dan yang taat kepadanya, ia akan mengalami pengampunan, saudaraku. Dan di dalam pengampunan itu ia akan mengalami perdamaian dan ia akan dibenarkan. Saudaraku, tidak ada kekuatan lain yang dapat melepaskan manusia dari belenggu dosa. Tidak ada cara lain yang dapat membawa manusia itu untuk kembali mengalami perdamaian dengan Allah. Satu-satunya, yaitu Yesus Kristus yang hadir, yang kita rayakan pada saat ini. Itulah yang dapat melepaskan kita dari belenggu dosa, bahkan memperdamaikan kita dan membenarkan kita semua. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, saudara, yaitu bahwa kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia, yaitu memberikan kepastian akan hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya memberikan hidup fisik atau bios, tetapi memberikan hidup rohani, yaitu Zoe. Hidup yang kekal hanya bisa diberikan oleh Sang Sumber hidup yang telah mengalahkan kematian. Dialah kebangkitan dan hidup. Saudara-saudaraku, barang siapa percaya kepadanya, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan bagi mereka yang menolak Dia, ia akan binasa kekal. Dialah jalan satu-satunya keselamatan itu. Dan kehidupan kekal hanya ada di dalam Dia. Tidak ada jalan lain, saudaraku. Firman Tuhan katakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Firman Tuhan katakan kembali dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 jelaskan itu, saudara. Bahkan kembali dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti satu-satunya jalan yang memberikan kepastian keselamatan, hidup kekal itu, yaitu Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya pada saat ini, saudaraku. Tidak ada jalan lain. Maka boleh saya katakan kepada kita bahwa di luar Kristus semuanya dalam kebinasaan. Dan hanya di dalam Kristuslah satu-satunya manusia berdosa mengalami kehidupan yang kekal. Kemudian saudaraku, makna yang ketiga, bahwa kehadiran Sang Terang dalam hidup manusia, yaitu menyatakan kebenaran. Artinya bahwa Yesus datang menyatakan kebenaran tentang Allah sejati, kehendaknya, dan keselamatan Tuhan nyatakan. Kristus adalah kebenaran sejati. Dia memberikan firman untuk menjadi pelita dan patokan hidup kita untuk berjalan dalam terang keselamatan Tuhan. Dan orang yang berjalan di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Itu berbeda halnya dengan anak Tuhan yang telah diterangi oleh terang ilahi. Seorang yang telah mengalami terang Tuhan, ia tidak lagi takut menjalin kehidupan ini. Oleh karena apa, saudaraku?
Ia tahu tujuan hidupnya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya harus kerjakan? Seorang yang berjalan di dalam terang Tuhan. Seorang yang telah mengalami kebenaran. Ya. Dan seorang yang telah mengenal kebenaran itu. Maka Tuhan akan senantiasa menuntunnya. Sehingga ia tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Ia tidak lagi berjalan di dalam kesesatan. Ia tidak lagi berjalan di dalam kebodohan. Dia tidak lagi berjalan di dalam kejahatan. Melainkan ia memiliki satu kehidupan yang baru. Hidup yang mengikuti teladan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, biarlah kita semua senantiasa mentuhankan Kristus di dalam seluruh aspek hidup kita. Maka kita akan merasakan berjalan di dalam terang itu. Kemudian saudaraku, makna yang keempat, yaitu bahwa kehadiran sang terang dalam hidup manusia, yaitu memberikan kepada kita hidup yang berlimpah dengan kebaikan, berkat, sukacita, dan kemuliaan. Saudara-saudaraku yang kekasih, hidup di dunia ini tidaklah mudah. Banyak kesulitan, banyak tantangan dan penderitaan yang harus kita hadapi. Bahkan karena begitu beratnya, orang dibukakan akan realita ini. Bahkan saudara-saudaraku, ada banyak anak-anak remaja yang sampai mengalami depresi, mengalami kekecewaan, keputusasaan, bahkan akhirnya mereka melakukan tindakan bunuh diri. Ada banyak dalam usia remaja yang mempertanyakan, kenapa aku dilahirkan? Kenapa aku ada? Ia begitu memberontak. Berbagai macam penderitaan, berbagai macam pergumulan yang ia hadapi, sehingga ia merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Kalau memang adil, kenapa aku harus menghadapi seperti ini? Persoalan, pergumulan begitu banyak dalam kehidupan, dalam keluarga. Ada banyak kekecewaan anak terhadap orang tuanya. Sehingga saudara-saudaraku yang kekasih, ada begitu banyak tuntutan-tuntutan. Dan sampai di sekolah pun saudara, mereka pun merasa dituntut berbagai macam, sehingga mereka masuk di dalam tingkat depresi. Dan di dalam menghadapi tantangan demi tantangan tersebut saudaraku, banyak anak-anak remaja yang akhirnya salah jalan, yaitu mereka melakukan tindakan bunuh diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa contoh saya sampaikan kepada kita semua. Ada seorang anak SMP, saudara, baru menghadapi sebuah masalah, yaitu dia putus cinta. Lalu di sekolah, dia naik ke lantai paling atas, dan kemudian dia lompat, dan pada saat itu semua pada kaget, ya, karena ada seorang siswa yang lompat dari ketinggian dan akhirnya meninggal. Saudara-saudaraku, bahwa bahkan ada juga saudara, teman daripada anak saya yang terus menyampaikan kepada anak saya bahwa dia kecewa dengan semuanya. Pergumulan yang berat di tengah kehidupan keluarga. Ketika ayahnya pergi, dia depresi berat. Bahkan dia berkata kepada anak saya, berulang-ulang setiap malam dia akan melakukan bunuh diri. Ini usia remaja, saudara. Bahkan yang paling baru terjadi, saudara, itu adalah anak yang saya kenal oleh karena dekat dengan anak saya,
ya, ketika kami pulang kampung, saudara, ya, beberapa waktu yang lalu saya dengar bahwa dia juga melakukan bunuh diri. Ya, ketika kakeknya meninggal, ya, 6 hari sudah meninggal kepergian daripada kakeknya itu. Anak ini depresi berat sehingga dia pulang ke rumah secara diam-diam, saudara. Dan dia masuk ke dalam kamarnya. Bapak ibunya tidak ada di tempat oleh karena semua berduka di rumah kakeknya tadi ini. Dan ketika orang tuanya yaitu ayahnya pulang ke rumah, ternyata dia sudah lihat bahwa anaknya sudah meninggal, gantung diri, bunuh diri di dalam kamar di rumahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akankah kita seperti ini? Ingat bahwa kita sebagai orang yang percaya, kita memiliki sebuah keyakinan, kita memiliki sebuah pengharapan bahwa persoalan boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi kehadiran Kristus dalam kehidupan kita menjadi jaminan. Kehadiran Kristus dalam kehidupan kita menjadi jawaban di dalam segala persoalan, di dalam segala pergumulan dalam hidupmu. Nah, oleh karena itu, bagi anak-anak sekalian, bagi semua kita yang hadir pada kesempatan ini, dengarkan baik-baik bahwa kehadiran Kristus di dalam hidup kita, kehadirannya, dia datang ke dalam dunia ini, menjumpai kita manusia yang berdosa, ya, dia akan memberikan hidup yang berlimpah, hidup yang penuh berkat, hidup yang penuh sukacita, dan hidup yang penuh dengan kemuliaan. Artinya bahwa Tuhan menjadi jawaban atas segala persoalan, atas segala pergumulan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang mengalami makna kelahirannya, ya, adalah seorang yang tetap teguh dan tetap mengalami damai dan sukacita sekalipun menghadapi berbagai macam persoalan, sekalipun menghadapi berbagai macam problem, sekalipun menghadapi banyak masalah. Tugas-tugas di sekolah, tuntutan, ya, di rumah oleh orang tua, dan juga kesibukan secara pribadi dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang kekasih, tidaklah hal itu membuat kita putus asa, ya, tidaklah hal itu membuat kita takut untuk jalani hidup ini, tidaklah hal itu membuat kita depresi sehingga kita melakukan tindakan yang salah, ya, tindakan berdosa. Tidak, saudara, karena kita memiliki sebuah pengharapan, yaitu Yesus datang ke dalam dunia ini, ya, karena dia mengasihi kita. Dialah segalanya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai respon atas kehadiran Sang Terang di dalam kehidupan kita, yang pertama adalah menyambut dia, Sang Terang itu di dalam kehidupan kita. Ya, barang siapa mengikut aku, ya, artinya berarti mengikut dia, yaitu mau percaya dan mau taat kepada Kristus, maka dia harus menyambut, ya, Sang Terang itu di dalam hidupnya. Dan orang yang telah menyambut Sang Terang itu, maka ia akan memiliki kehidupan kekal. Itu berarti ia memiliki terang hidup. Ia dimampukan untuk berjalan di dalam terang keselamatan Tuhan. Ia memiliki kualitas hidup sebagai anak-anak Allah. Ia juga memiliki kemampuan untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Dan ia juga dapat membuat keputusan moral untuk memilih yang benar, yang di dalam standarnya Allah. Saudara-saudaraku, dalam Efesus 5 ayat 8 katakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara-saudara, sebagai orang yang sudah menerima terang hidup di dalam hidupnya, maka kita dipanggil, yaitu memiliki pola hidup yang berbeda dengan mereka yang tidak percaya, yang masih di dalam kegelapan. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah mengalami terang Tuhan, sebagai orang yang telah mengalami karya keselamatan, artinya sebagai anak-anak terang, hidup harusnya yang pertama adalah ia hidup di dalam pertobatan, ya.
Jadi seorang anak terang yang tentunya sudah mengalami terang Tuhan, hidupnya pasti hidup di dalam pertobatan. Artinya, yaitu meninggalkan segala bentuk percabulan, meninggalkan segala bentuk kehidupan yang lama yang tidak memuliakan Tuhan, meninggalkan segala bentuk percabulan, ya, baik itu foto-foto porno, ya, nonton atau film-film porno, bahkan masuk dalam pergaulan bebas atau pre-sex. Tinggalkan segala bentuk kehidupan yang lama itu. Tinggalkan segala bentuk percabulan itu, saudara-saudaraku. Ya. Catatan tahun 2015, 63% remaja SMP SMA sudah melakukan hubungan seksual di Indonesia. 21% aborsi. Ya, saudara-saudara, hal semacam ini bagi kita sebagai anak terang yang sudah mengalami terang di dalam Tuhan, tinggalkan segala kebiasaan ini. Tinggalkan semua, ya, cara-cara atau hidup yang kotor, yang najis, yang tidak memuliakan Tuhan. Pacaran yang tidak memuliakan Tuhan, yang sering ke tempat gelap-gelap, ya, harus tinggalkan. Jaga kekudusan hidup. Jadi seorang yang telah mengalami terang Tuhan dalam hidupnya, dia pasti menjaga kekudusan hidup. Kemudian berikutnya, meninggalkan segala bentuk kehidupan yang lama, berarti meninggalkan segala bentuk kecemaran, segala dusta, segala tindakan yang menipu dan lain-lain, harus tinggalkan semua. Meninggalkan segala perkataan yang kotor, perkataan yang kosong, atau yang sia-sia, yang sembrono, yang tidak pantas, melawan orang tua. Tinggalkan semua itu, dan marilah hidup di dalam perkataan yang sopan, yang beretika, sehingga lewat perkataan kita, saudaraku, nama Tuhan Yesus senantiasa kita puji dan kita muliakan. Ya. Sebagai seorang anak Tuhan yang telah mengalami terang Tuhan, harus juga meninggalkan sifat egois, sifat yang tidak mau berbagi dengan orang lain. Kita tinggalkan semuanya. Tetapi marilah kita memiliki kemurahan. Kita peka, kita mau peduli dengan sesama. Karena itulah panggilan kita sebagai anak terang, sebagai orang percaya. Sama seperti Kristus, penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang yang berkekurangan. Maka marilah kita juga sebagai orang yang sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan, yang sudah mengalami makna kelahirannya bagi kita, saudara, untuk juga peduli dan mau berbagi dengan orang lain. Tinggalkan segala keegoisan, tinggalkan segala keserakahan yang ada, dan marilah kita mau berbagi dan mau peduli dengan sesama. Kemudian berikutnya, saudaraku, yaitu meninggalkan segala bentuk penyembahan berhala, ya, dalam arti yaitu percaya kepada ramalan. Mungkin masih banyak di antara kita anak-anak sekalian yang masih percaya kepada ramalan, masih percaya kepada dukun, masih percaya kepada bintang, sio, ya, dan kekuatan-kekuatan lainnya. Saudaraku, pada kesempatan ini firman Tuhan tegas berbicara. Seorang yang sudah ada dan sudah mengalami terang Tuhan, ia harus meninggalkan segala bentuk penyembahan berhala ini. Tuhan tidak mau diduakan, saudaraku. Dia mau hanya satu-satunya di dalam hidup kita. Kita hanya mau memuji Dia, kita hanya mau mengagungkan Dia, dan kita hanya mau memuliakan Dia. Kita harus tinggalkan segala bentuk kepercayaan yang lain, ataupun yang mensejajarkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus tanggalkan semua. Tuhan mau supaya kita hanya memuliakan Dia satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita hanya mau mengagungkan dan menyembah Dia, Yesus Kristus, Sang Mesias yang telah datang di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian yang kedua, saudaraku, sebagai respon kita atas kehadirannya di dalam kehidupan kita, yaitu hiduplah di dalam kebaikan, di dalam keadilan, dan di dalam kebenaran. Ya, hidup di dalam terang
berarti berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Hidup seperti orang arif, yaitu mempergunakan waktu yang ada. Karena kita sungguh sadari bahwa hari-hari sekarang ini adalah jahat. Teruslah berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh memahami isi hati Tuhan, memahami isi hati Dia, sehingga kita mengerti apa yang seharusnya kita lakukan, sama seperti apa yang Dia inginkan di dalam kehidupan kita, dan bukan melakukan apa yang kita ingin lakukan, tetapi melakukan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, mari saudaraku yang kekasih, berani untuk menyatakan kebenaran, tidak kompromi dengan dosa, bahkan dalam segala perbuatan ya yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara, mari kita berani mengatakan tidak, dan kita tetap mau mengatakan sesuatu yang benar, apapun konsekuensinya, apapun ya tantangannya, apapun risikonya dalam kehidupan kita. Sebagai seorang anak Tuhan, ia tidak lagi bisa berkompromi dengan dosa, ia tidak lagi berkompromi dengan ketidakbenaran, tetapi ia akan berani menyatakan kebenaran, sekalipun itu berisiko. Saudara-saudaraku, bagi anak-anak sekalian, secara khusus di dalam masa-masa remaja ini, tentunya ada begitu banyak godaan yang membawa kita untuk hidup jauh daripada Tuhan. Ya, ada banyak godaan-godaan yang membawa kita untuk tidak lagi hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, kita tergoda dengan cara-cara dunia ini, dengan pola dunia ini yang penuh dengan kejahatan, saudara. Cara-cara yang gelap, cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang tidak memuliakan nama Dia. Ya, saudara-saudaraku, mari kita tinggalkan itu. Sambilkan satu contoh, saudara, untuk anak-anak remaja, ya, di sekolah-sekolah biasanya tawuran, ya, saudara, itu menjadi satu model, ya. Tetapi saya mengajak kita semua, ya, anak SMP yang hadir pada kesempatan ini, SMP 157 Lubang Buaya, tidak ada yang ikut-ikutan untuk tawuran dan sebagainya. Biarlah kita menjadi anak-anak yang tampil beda, ya, menjadi berkat, menjadi kesaksian, dan biarlah kehidupan kita Tuhan dimuliakan. Ya, kebiasaan juga mungkin, ya, menyontek, ya, saudara-saudara. Biasanya usia remaja itu senang dengan nyontek, ya. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan untuk kita tetap jujur, berani untuk menyatakan sesuatu yang benar, ya. Jadi saya rindu tidak ada lagi di antara kita, kalau suka nyontek, sering nyontek, ya, berhenti, ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau menginginkan kita untuk menjadi orang yang tidak jujur. Jadilah jujur, saudaraku, sehingga tidak ada lagi di antara kita yang menyontek, ya. Oleh karena itu belajarlah baik-baik, sehingga pada saat ujian, ya, diperhadapkan kepada kita bisa menjawab setiap soal yang ada itu, ya. Kemudian ada lagi, saudara-saudaraku, di zaman, ya, remaja, masa remaja ini, ya, sering bolos, ya, sehingga juga kita ikut-ikutan, si A ini bolos dan sebagainya, sehingga kita pun ikut-ikutan untuk bolos. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari, ya, tinggalkan semua, ya, sikap atau kebiasaan yang salah ini, dan marilah kita menjadi berkat. Marilah kita menjadi orang yang jujur, ya, yang betul-betul mempertanggungjawabkan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, saya juga pernah sekolah, dan sampai hari ini juga saya terus bersekolah. Tetapi saya mau katakan kepada adik-adik sekalian, bahwa saya tidak pernah bolos. Satu kali pun saya tidak pernah bolos di sekolah, ya. Bahkan sakit pun, saudaraku, ya, lebih baik saya sakit di dalam ruang kelas sambil mungkin tiduran daripada saya di rumah tidur-tiduran, ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu
keputusan, satu komitmen ya di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau bersekolah, marilah kita sungguh-sungguh ya, jangan kita membohongi orang tua, membohongi guru, membohongi siapapun ya. Jadi saya rindu ya semua kita yang hadir yang mengikuti acara Natal ini, tidak ada seorang pun di antara kita yang suka bolos. Semuanya rajin ya, semuanya aktif ya. Atau juga mungkin dalam masa remaja ini saudara, kita juga udah mungkin terlibat untuk memakai narkoba. Hati-hati ya, kota Jakarta banyak godaannya saudara. Jangankan untuk usia-usia yang tua, sekarang ini banyak usia remaja ya yang sudah mengedarkan ya narkoba. Bahkan bukan hanya mengedar, tapi juga betul-betul sebagai pemakai ya. Jadi bukan hanya mau uangnya, tapi juga menjadi candu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan ya, jaga bahwa masa depan kita sungguh ada. Pelihara bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan main-main dengan hidupmu, jangan menghancurkan hidupmu, jangan merusak hidupmu, tapi mari kita hidup betul-betul memuliakan nama Tuhan. Tinggalkan semua ini ya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang berdosa ya. Mari kita tinggalkan dan berani untuk menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat saudaraku yang kekasih, yaitu hidup untuk menyatakan terang Tuhan dalam ayat 14 ya. Sebagai seorang yang percaya dan telah mengalami terang itu, marilah kita dalam usia muda untuk bangkit dalam menyatakan terang Tuhan bagi orang lain ya. Walaupun begitu banyak tantangan ya dan konsekuensi seperti yang saya katakan tadi, tetapi marilah kita tetap menyatakan terang Tuhan itu dalam hidup kita. Ingat, waktu dan kesempatan adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ya. Dan waktu itu pasti akan berlalu, dan kesempatan itu tidak akan pernah kembali dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di tengah waktu yang terus berjalan dan di tengah kesempatan yang tidak tahu kapan berakhir, marilah kita hidup menjadi berkat atau menjadi kesaksian bagi orang lain. Biarlah melalui terang dan hidup kita, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Saudara-saudaraku, marilah dalam masa remaja, dalam masa mudamu, sambutlah Kristus sang terang dalam hidupmu. Alamilah kelahirannya dan jadikanlah Natal ini sebagai momen untuk kita berjanji setia memiliki sang penerang abadi, yaitu Yesus Kristus sendiri, sehingga kita mampu memiliki kehidupan, kebenaran, keterbukaan, dan persekutuan yang semakin intim dengan Tuhan. Bahkan Tuhan dapat dinyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga orang mengenal Kristus dan berjumpa dengan Kristus melalui kehidupan kita. Seperti subtema kita, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Biarlah saudara-saudaraku firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Yesus telah datang dan dialah terang itu. Dan bagi kita semua biarlah kita mengalami terang, dan kita juga menjadi terang bagi orang lain. Sehingga melalui kehidupan kita, banyak orang boleh mengenal Dia, banyak orang boleh percaya kepada Dia, dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami datang kembali di hadirat-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus terus berbicara bagi kami semua. Tuhan Yesus Kristus, mampukanlah kami untuk mengerti, dan mampukanlah kami untuk memahami serta menerima, melakukan akan firman Tuhan. Bawalah kami Tuhan untuk boleh mengalami terang itu. Bahkan Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi terang bagi orang lain. Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, supaya di dalam kehidupan kami banyak orang percaya, banyak orang memuliakan nama-Mu, banyak orang yang berjumpa dengan Engkau, bahkan banyak orang boleh mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat oleh karena hidup kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Ketika kami tundukkan kepala kami,
ketika semua kami menengadah kepadamu sebagai bukti pengagungan kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Tiliklah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun saat ini berada. Biarlah kemurahan Tuhan, kasih Tuhan nyata bagi semua kami, sehingga benar-benar firman Tuhan ini bukan hanya dalam sebuah pemahaman pengertian, tetapi firman Tuhan yang kami renungkan ini adalah sebuah pengalaman dalam hidup kami, dan Tuhan Engkau pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, untuk mengaminkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta M. Asri MTH, kita menyanyikan lagu Pelangi Kasih-Nya. Teman-teman, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Kita menyanyikan lagu Datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada
hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih buat anugerah-Mu sampai saat ini ya Tuhan. Meski kami dalam masa pandemi, kami masih bisa melakukan ibadah Natal bersama SMP 157 secara virtual. Semua karena berkat dan kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami bisa mempersembahkan persembahan kepadamu. Meski persembahan ini Tuhan tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tetapi kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah persembahan ini bermanfaat bagi pelebaran kerajaan Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di muka bumi. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di sini, sebelum kita berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Rahmi Sudarti MPD, kita menyanyikan lagu Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang setia kepada kami, dan kami juga setia dan mengasihi Engkau ya Bapa. Seperti saat ini ya Tuhan, Engkau mengizinkan kami boleh merayakan, kami bersama-sama merayakan Natal Kristiani SMP Negeri 157 dengan sukacita. Sekalipun dalam keadaan pandemi, Tuhan izinkan kami boleh saling menyapa, kami boleh saling
menegur sapa dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Pak Kepala Sekolah dan para guru di SMP 157 Tuhan. Biarlah juga Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Nya di SMP 157. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk isi bangsa Indonesia. Kiranya Engkau juga menaruh roh belas kasihan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami dan hidup keluarga Kristiani kami, keluarga kami masing-masing, bangsa dan negara kami, hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, kita menyanyikan lagu Natal Kasih Terindah. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta kita Immanuel. Saudara-saudara sekalian, untuk mengakhiri akan ibadah kita pada saat ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kesempatan yang indah pada saat ini. Sekalipun kami boleh bersama-sama merayakan hari kelahiran-Mu secara online, kami percaya Tuhan bahwa sekalipun kami terpisah-pisah di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan Engkau satukan kami di dalam roh-Mu. Dan semua kami rindu ya Tuhan, supaya kami boleh mengalami terang Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap guru-guru dan anak-anak SMPN 157 Lubang Buaya ini. Kiranya Tuhan Engkau berikan kekuatan iman di dalam menghadapi berbagai macam pergumulan. Tidak takut dan tidak khawatir dalam menghadapi apapun, secara khusus ketika kami diperhadapkan dengan virus corona saat ini yang membawa banyak perubahan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, biarlah kehadiran-Mu membawa kami untuk boleh terus memiliki sebuah pengharapan kepada Sang Mesias, sehingga kami tidak takut, kami tidak ragu, kami tidak khawatir di dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi kami terus memiliki sebuah pengharapan bahwa Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang senantiasa hadir dalam setiap persoalan, bahkan dalam setiap pergumulan dalam hidup kami. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk orang tua, setiap anak-anak. Oh Tuhan Yesus Kristus, jaga dan Engkau juga pelihara akan kesehatan mereka. Pekerjaan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan ada keluarga-keluarga yang mengalami masalah dalam ekonomi. Doa kerinduan kami juga Tuhan, kiranya kemurahan Tuhan boleh nyata dan Engkau kembali pulihkan ekonomi seluruh keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga semua kami terus mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera oleh karena pertolongan
dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dan berkesudahan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk sekolah ini ya Tuhan. Sekolah kami, yaitu SMPN 157 Lubang Buaya. Pimpinan kami serahkan juga ke dalam tangan. Seluruh staf di sekolah ini juga kami serahkan ke dalam tangan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, hikmat di dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang ada. Sehingga dalam hari-hari, dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan, pertolongan-Mu tetap nyata, sehingga damai dan sukacita itu tetap dirasakan, dialami oleh seluruh staf yang ada, bahkan juga bagi pimpinan sekolah yang ada. Doa dan kerinduan kami ya Tuhan Yesus Kristus, biarlah di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, sekolah ini tetap berjalan, walaupun mungkin secara online, tetapi kami berdoa supaya semua kurikulum yang ada ya Tuhan dapat berjalan tanpa ada hambatan apapun juga ya Allah. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana sekolah yang akan kembali dibuka secara tatap muka pada bulan Januari 2021. Kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan juga memberkati, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan doa kami Tuhan, pandemi ini juga segera berakhir. Oh Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemerintah di dalam menangani COVID-19, berilah kekuatan dan hikmat dan juga kesadaran masyarakat dalam menghadapi pandemi, supaya mereka tetap jaga protokol kesehatan. Dan satu kerinduan kami, pandemi ini secepatnya boleh berakhir. Bapa di surga, kami juga berdoa, berilah hikmat juga kepada pemerintah dalam menangani situasi bangsa terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, teroris, bahkan ormas-ormas tertentu yang ingin mengacaukan situasi bangsa ini. Biarlah bangsa kami tetap aman dan tetap terjaga keutuhannya. Doa kami juga Tuhan, supaya Engkau juga boleh memulihkan ekonomi bangsa kami yang saat ini mengalami resesi oleh karena pandemi ini Tuhan. Biarlah Engkau boleh menyatakan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga tetap teringat ya Tuhan untuk Ibu Sarila sebagai guru agama Kristen di sekolah ini. Kami percaya bahwa ini bukan secara kebetulan, tetapi Tuhanlah yang menghendaki, Tuhanlah yang membuka jalan untuk hamba-Mu hadir di tempat ini. Oleh karena itu Bapa di surga, berikan juga kekuatan, berikan hikmat, sehingga di dalam kehidupan hamba-Mu, kehadiran hamba-Mu, nama Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan. Dan biarlah senantiasa orang-orang yang berjumpa dengan hamba-Mu, dia boleh mengenal Engkau dan boleh mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, dalam segala pergumulan hamba-Mu kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Keluarganya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Semua anak-anak-Mu yang ada pada saat ini Tuhan, kami tidak tahu persis apa yang menjadi beban, apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kami, tetapi kami yakin dan percaya Engkau hadir dalam kehidupan kami semua. Dan biarlah Tuhan menjadi jawaban atas segala persoalan dan pergumulan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baik teman-teman, kita sudah mengikuti rangkaian acara pada hari ini dengan lancar. Kita menyanyikan lagu We Wish You Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring for you and your king.
Teman-teman, acara kita pada hari ini telah selesai. Yeay! Kami segenap panitia perayaan Natal SMP Negeri 157 Jakarta mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas!